Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angon Saka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angon Saka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan kita adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Tolong teman-teman, para penonton untuk tidak. Kita ke informasi pertama, pemirsa dan Camar. Ini ada emak-emak nih, kalau udah dizolimi emang suka nekat, bener nggak? Benar, ini adalah gen terkuat, yaitu emak-emak ya. Nah, merasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan warga mayoritas emak-emak di Cempaka Putih nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Mobil yang dikendarai terduga pelaku ini dihentikan paksa, lalu dibawa langsung ke kantor polisi. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu. Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan
Setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Konco namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya, bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah amankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Camar, kalau ada pameran kerajinan suka datang untuk melihat-lihat tidak? Iya, biasanya kerajinan yang paling aku suka tuh anyaman ya, karena setiap daerah di provinsi Indonesia pasti punya keanekaragamannya masing-masing. Kenapa tuh? Setuju, kalau kamu anyaman, kalau aku batik. Tapi ini miris sekali pemirsa, karena pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, disantroni maling. Oke, ini puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok, Pak. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa di antaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Arisa, ini awalnya saya nggak percaya bahwa ada batik harganya miliaran rupiah. Tapi setelah dilihat ternyata memang batik itu ada yang harganya luar biasa mahal. Karena memang dari teknik pewarnaan kemudian juga dilakukan atau ditik secara manual. Betul, justru yang membuat itu mahal adalah jerih payah dari pembatiknya itu sendiri. Prosesnya, waktunya, itu bisa 1 lembaran batik 1 bulan kalau memang motifnya sulit gitu. Kalau motif lawasan itu yang jauh lebih mahal, bisa mencapai 20 sampai 30 miliar juta. Ya. Iya, 20 sampai 30 Kamu juta. Kamu beli batik apa beli rumah aja? Aku maunya dibeliin sama kamu. Tapi Alisa, balik lagi ya, ini berkaitan dengan proses ataupun juga proses pencurian yang dilakukan, harusnya ada keamanan yang diperketat ya. Mungkin di saat 1 hari sebelum adanya pameran mungkin bisa diperketat kembali ya, baik orang yang lalu keluar masuk, karena biasanya tahun kemarin kita juga iNews sempat meliput Inacraft dan itu biasanya ada badge ataupun juga tanda pengenal identitas ya. Iya, Mudah-mudahan ini terjadi lagi. Karena ini sudah terjadi, yang jadi pertanyaan mungkin siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan? Apakah dari pihak pengelolanya memberikan ganti rugi kepada pedagang, karena ini sebenarnya memang ya adanya kelowongan dari pengawasan begitu ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, dan mungkin ada evaluasi dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan di tahun-tahun mendatang ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964.
Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Pak Dasari suruh dikosongkan. Semua kan orang panik, kirain retak-retak biasa. Terus tambah hari tambah kok slot gede. Semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari, katanya Pak Dasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melibatkan peneliti Universitas Syiah Kuala yang mendeteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi lubang raksasa di Aceh Tengah. Ya, selain mengambil sampel tanah, observasi juga dilakukan dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syiah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syiah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syiah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, cuman bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya resmi menyerahkan kunci 212 hunian sementara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan juga longsor. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya resmi menyerahkan kunci hunian sementara atau huntara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Penyerahan dilakukan usai ditetapkannya masa transisi pemulihan bencana dalam sebuah seremoni di posko penanggulangan bencana pada Sabtu pagi. Sebanyak 212 unit huntara dinyatakan siap huni. 162 unit dibangun oleh Danantara, sementara 50 unit lainnya dibangun oleh BNPB. Hunian ini diperuntukkan bagi keluarga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pidi Jaya beberapa waktu lalu.
Nanti malam kalau susah tidur. Oh, oke. Karena rumah saya emang nggak bisa pakai lagi, Bang. Jadi kan tanahnya lumpurnya sampai ke atap. Pemerintah daerah juga memastikan proses pendataan penerima bantuan telah melalui verifikasi dan validasi hingga 3 kali guna menghindari warga terdampak yang tidak terdata. Insya Allah masyarakat hari ini kita serahkan kunci, sekarang juga mereka akan masuk, buka kunci masuk kamar. Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah berharap Huntara ini dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak, sekaligus menghadirkan ketenangan bagi warga selama masa transisi menuju hunian tetap. Dari PD Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Ya, total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini, masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait penutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Hingga sore ini sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak Sabtu sore. Warga Godayabaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. Sekitar 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah? 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa? Iya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Oh, hancur. Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus dengan 2 erupsi berturut-turut. Ya, erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga.
Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Nah, Arlista, seperti yang tadi kita sampaikan di opening ya, saya kemarin sudah ke Jakarta Light Festival nih, melihat lampion-lampion yang indah ya. Mungkin tadi malam ada yang datang juga ya ke Jakarta Light Festival di Bundaran HI, ini luar biasa meriah dan indah, Arlista. Oke, ini karena Camar bilang tadi malam itu sangat indah, nanti malam deh aku coba lihat ke sana ya. Sama siapa? Sama suami lah. Dan Pemprov DKI Jakarta ini menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertemakan Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertemakan Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Nah, selain Jakarta Light Festival, ini juga ada Festival Budaya Betawi, yakni Festival Bandeng. Dan kemarin, Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawabelong, Jakarta. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Festival Bandeng Rawabelong 2026 digelar secara meriah mulai dari tanggal 14 hingga 15 Februari 2026. Ya, acara tahunan ini menghadirkan belasan tenan penjual ikan bandeng segar dan menjadi daya tarik warga menjelang perayaan Imlek. Kebetulan tadi malam, Salam Pulungan bersama dengan juru kamera Jamie Jasin berkeliling di Festival Bandeng Rawabelong. Ayo kita lihat Salam dapat berapa kilo bandeng ya. Ya pemirsa, beginilah situasi terkini dari Festival Bandeng di Rawabelong, Jakarta Barat, di mana terdapat antusias dari sejumlah warga yang membeli ikan bandeng segar di Festival Bandeng di kawasan Jakarta Barat ini. Karena memang ini ikan bandeng menjadi simbol kemakmuran dan juga keberuntungan dalam perayaan Imlek. Nah, di sini terdapat adanya ikan-ikan bandeng yang memang segar begitu, dan memang ini beragam sekali ukurannya, mulai dari ukuran 1 kg hingga 15 kg ini juga ada di sini. Bahkan ada ikan bandeng yang berukuran jumbo yang memang ini juga banyak sekali dicari oleh warga di sini. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan sejumlah pembeli ya. Halo Bapak, di sini Pak dengan Bapak siapa namanya Pak? Yuda. Pak Yuda, ini datang ke sini sama siapa aja dan datangnya dari mana Pak? Boleh lihat ke kamera? Ya,
Datang ke sini sama siapa aja dan datang dari mana, Pak? Sama istri. Ya. Dari mana, Pak? Dari Cengkareng. Dari Cengkareng. Oke, Pak, ini baru pertama kali ke Festival Roblong. Apa memang sudah rutin tiap tahun, Pak? Sering, setiap tahun. Setiap tahun. Oke. Di sini udah beli ikan bandeng apa aja, Pak? Ukurannya juga berapa nih yang udah dibeli, Pak? Tadi dapet yang 9 lebih ya. 9 kilo. Oke. Ini rencananya mau dimasak jadi apa, Pak? Masak, belajar masak. Oke. Alasannya kenapa, Pak, lebih milih beli ikan bandeng di Roblong ini, Pak, dibanding ke tempat lainnya? Karena udah rutin tiap tahun ya. Iya, tiap tahun. Tiap tahun berarti ya, Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yuda informasinya. Itu dia pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu seorang pembeli yang memang datang dari Cengkareng yang saat ini ikannya tengah dibersihkan. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa ikan yang dibeli ini berukuran 9 kg. Karena memang di festival di Bandeng Roblong ini tidak hanya diminati oleh warga Tionghoa saja, tapi juga warga dari berbagai latar belakang pun juga turut memeriahkan dari perayaan yang ada di tradisi khas Betawi Tionghoa ini. Karena memang harga yang ditawarkan pun juga cukup beragam. Karena memang ini harganya juga bervariasi tergantung dari ukuran dan juga kualitas ikan. Bahkan ada ikan dengan harga mulai dari belasan ribu hingga jutaan rupiah pun ini ada di Festival Bandeng Roblong Jakarta Barat ini. Karena memang ini tidak hanya menjadi ajang jual beli ikan saja, tapi juga menjadi simbol dari pelestarian dan juga keberagaman budaya di Jakarta. Dan rencana untuk Festival Bandeng Roblong ini masih akan berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Jemi Jason, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan juga berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan di PT Kereta Api Indonesia DOP 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Ya, Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberikan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026. Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sino Today bersama saya Camar Hendra dan juga Arlista Hadi. Gagal menanjak, sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Meskipun kendaraan rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan X Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas jalan layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang keluar Jakarta. Ya, ribuan kendaraan pribadi hingga bus antar kota memadati ruas tol sejak pagi hingga siang.
Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48 di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57 kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Camar dan Arlista. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada long weekend kali ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta melalui tol Jagorawi yang akan menuju ke arah puncak tampak terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kawasan puncak masih menjadi kawasan favorit bagi masyarakat yang akan berwisata. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan dapat kita lihat bersama bahwa di kawasan ini sedang diberlakukan sistem ganjil genap. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pastikan selalu menyesuaikan dengan ketentuan dan tanggal yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang akan berlibur dan berwisata ke kawasan puncak, kami menghimbau terus memantau platform media sosial yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang berlaku. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Kota Bogor ataupun Ciawi yang akan menuju ke arah puncak juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan terus melakukan pengaturan lalu lintas demi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan perlu kembali kami himbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 158 kasus laka lantas yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 203 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Camar dan juga Arlista, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Namun ia enggan minta restoratif justice.
Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah. Berulang kali Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal ini adalah urusan pribadi. Sementara urusan hukum tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan? Apa? 3 orang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu, Pak? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bonatua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Ya pemirsa, inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Kita nih, bukan pintu belakang, pintu tengah. Oh, pintu tengah. Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Oh, jadi rame kali. Apa palingan 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah
Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah melaporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang gue ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto Riza dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidi penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah, subsidi penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 Junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional, Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan pemuda mengecam semakin eratnya persekutuan antara Austria dan NATO. Para pengunjuk rasa mengecam keterlibatan Austria dalam konflik apapun serta kemitraan dengan NATO. Hal ini karena bertentangan dengan kebijakan netralitas Austria. Austria bukan anggota NATO, namun negara ini berpartisipasi dalam program kemitraan untuk perdamaian NATO.
Keputusan Wina untuk bergabung dengan European Sky Shield Initiative yang dipimpin Jerman dipandang sebagai langkah mendekat ke NATO. Austria juga mengalokasikan sekitar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2026 untuk peralatan yang dapat terintegrasi dengan pasukan NATO. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Ya, langkah tersebut diambil di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan aksi militer terhadap Iran. Washington dan Teheran diketahui baru saja memulai pembicaraan tak langsung pada pekan lalu mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun Trump memberikan peringatan keras terhadap Iran jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Trump telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal perang pendampingnya ke Teluk. Kini kapal induk USS Gerald F. Ford beserta kapal pengawalnya akan bergabung dengan kelompok tempur tersebut. Para pejabat Amerika Serikat telah memerintahkan kapal itu bergerak ke Timur Tengah dari lokasi penempatan sebelumnya di Laut Karibia. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengirimkan kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah. Ya, strategi ini diyakini untuk menekan Iran agar menyetujui proposal Amerika Serikat. The second aircraft carrier that you decided to send, talk about why you made that choice. Well, in case we don't make a deal, we'll need it. Are you worried? We'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Pemirsa, komunitas aborigin Australia melakukan upacara penyembuhan dengan asap di Sydney. Hal ini mereka lakukan usai bentrokan yang terjadi dengan polisi dalam aksi penolakan kunjungan Presiden Israel. Anggota komunitas aborigin Australia berkumpul di Sydney untuk upacara penyembuhan dengan asap. Upacara ini mereka lakukan atas bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa dalam demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di awal pekan ini. Para pengunjuk rasa yang terluka, saksi mata, dan orang lain melemparkan daun pohon karet ke dalam api dan mandi dalam asap selama ritual penyembuhan. Ritual ini mereka percaya dapat menyembuhkan apa yang mereka alami saat bentrokan yang mereka nilai sebagai pengalaman yang buruk. Bahkan pemimpin aborigin mengatakan saat kejadian polisi menangkap dia dan saudara perempuannya saat kerumunan berbalik menuju stasiun pusat. The Israeli President Isaac Herzog, and then due to that protest, police tried to incite violence against us. And then after trying to incite violence against us, they actually did incite violence against... Firstly, I was one of the first people brutalized by the police. I stand here now with the bruising, factual bruisings. Sebelumnya bentrokan terjadi antara ratusan petugas anti huru-hara dengan ribuan demonstran pro-Palestina di Sydney dalam demonstrasi yang menentang kunjungan Herzog ke Australia. Kepolisian New South Wales mengatakan 27 orang ditangkap termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas polisi. Kerumunan sejumlah besar massa membanjiri jalan-jalan di Teheran merayakan peringatan ke-47 Revolusi Iran. Beberapa kota di Iran juga menggelar acara besar-besaran untuk memperingati hari jadi Iran tersebut. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1978 dipicu oleh protes besar-besaran terhadap rezim Shah dan berpuncak pada runtuhnya dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Peringatan tahun ini bertepatan dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan ini dan peringatan akan kemungkinan serangan terhadap Iran.
Ratusan orang menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan tinggi di London. Ya, unjuk rasa ini digelar usai kelompok aktivis Palestine Action memenangkan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah yang melarangnya berdasarkan undang-undang terorisme. Dengan membawa sejumlah spanduk, para aktivis menggelar demonstrasi di luar gedung pengadilan tinggi di London mendukung kelompok pro-Palestina Palestine Action. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pelarangan terhadap Palestine Action adalah melanggar hukum. Sekitar 3.000 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme karena mendukung Palestine Action secara damai. Setelah keputusan tersebut diumumkan, Kepolisian Metropolitan London mengumumkan bahwa mereka tidak akan menangkap individu hanya karena menyatakan dukungan untuk Palestine Action. Di tengah perang yang sedang berlangsung, para pengungsi di Camp Ghoz Al-Salam di wilayah Kosti Sudan kelaparan akibat kekurangan bantuan. Menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR, perang di Sudan telah mengganggu layanan dan infrastruktur penting. Selain itu, perang di Sudan juga menyebabkan sistem kesehatan runtuh. Pendidikan terhenti dan kelaparan merebak akibat hancurnya produksi pertanian. Pertempuran antara angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pemberontak meletus pada April 2023. Perang di Sudan telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan melukai setidaknya 33.000 lainnya. Menurut PBB, hampir 12 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 25 juta warga Sudan sudah menghadapi kelaparan. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Ya, Moskow kini tengah bersiap melakukan pemblokiran total terhadap aplikasi percakapan WhatsApp mulai tahun ini. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Langkah Moskow untuk membatasi akses komunikasi luar negeri memasuki babak baru. Regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor memperingatkan akan memblokir WhatsApp secara permanen pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan terhadap Telegram setelah WhatsApp menolak permintaan pemerintah untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri. Melansir dari BBC, kebijakan ini bertujuan mendorong ratusan juta warga Rusia untuk beralih ke aplikasi komunikasi buatan lokal bernama Max. Aplikasi Max yang dikembangkan pemerintah Rusia digadang-gadang menyerupai WeChat milik China yang menggabungkan layanan percakapan dengan portal layanan publik. Sejak tahun 2025, pemerintah Rusia telah mewajibkan pemasangan aplikasi ini pada setiap perangkat elektronik baru yang dijual di pasar domestik. Bahkan pegawai sektor publik, guru hingga siswa kini diwajibkan menggunakan platform tersebut untuk urusan kedinasan dan pendidikan. Namun transisi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pakar keamanan cyber. Berbeda dengan WhatsApp yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung, aplikasi Max dilaporkan beroperasi tanpa sistem enkripsi yang kuat. Hal ini memungkinkan otoritas keamanan Rusia untuk memantau aktivitas percakapan warga secara langsung. Sebelumnya platform Meta lainnya seperti Facebook dan Instagram telah lebih dulu diblokir sejak tahun 2022, memaksa warga Rusia bergantung pada jaringan VPN untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Kita ke Korea Selatan, pemirsa. Pertunjukan cahaya ratusan ribu lampu LED memeriahkan kota Seoul. Dan pertunjukan tersebut menarik perhatian wisatawan mancanegara. Lotte World di kawasan Jamsil, Dong, Seoul merayakan tahun baru dengan 270.000 lampu LED yang memukau. Gelaran ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berdoa memohon berkah selama musim perayaan. Instalasi cahaya ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga para wisatawan mancanegara. Es mi primera vez en Corea. No sabía que acá también, porque vengo desde China, yo fui a estudiar y no sabía que acá también habían tantos lugares iluminados de esta manera. Así que nada, me parece muy hermoso y bueno, nada. Memasuki tahun kedua, instalasi ini dilaporkan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya.
Ribuan LED menerangi koridor selebar 63 meter dan panjang 25 meter, serta kubah setinggi 17 meter. Instalasi ini dibuka hingga 8 Maret 2026 dengan lampu dinyalakan setiap hari pada pukul 17.30 hingga 22.30 waktu setempat. Pemirsa, di tengah puing-puing harapan dan keterbatasan yang belum sepenuhnya pulih, warga Gaza tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan keteguhan hati. Ya, salah satunya adalah seorang ibu bernama Rihan Syarab. Kardus bekas bantuan kemanusiaan disulap menjadi lampion Ramadan demi membahagiakan anak-anak di Gaza. Di salah satu sudut pengungsian di Khan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Syarab menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي كانت زي الجدول الكذب بدايتها ابني طلب مني فانوس عملت له فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang. Dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang. Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya, namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala, mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan. Para biku menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Hena dan juga Arlista Hadi. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi dengan 2 erupsi berturut-turut. Erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya
jauh, kita nyalakan sirene, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga nanti ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah kapal penumpang tenggelam di Teluk Bone, perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ya, meski sempat terombang-ambing di laut selama 3 jam, namun seluruh penumpang yang berjumlah 20 orang dinyatakan selamat. Puluhan penumpang ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Para penumpang terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan juga alat pelampung lainnya. Kapal KM Cahya Intan Celebes ini bertolak dari Bajoai, Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke Pelabuhan Buai Pinang, Kabupaten Bombana. Di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam ombak tinggi saat cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas hingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan selama 3 jam. Kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang. Ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alpon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Terdata ada 20 orang di dalam kapal serta beberapa unit motor, bahan pakan ternak, dan juga sembako. Selanjutnya seluruh penumpang dibawa ke Puskesmas Buai Pinang, Kecamatan Poelang untuk menjalani perawatan. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu. Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Koncong namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah mengamankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Merasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan warga, mayoritas emak-emak di Cempaka Putih, nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Ya, mobil dikendarai terduga pelaku dihentikan paksa, lalu dibawa langsung ke kantor polisi.
Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh. Ya, total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah. Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di Pusat Perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih-kasih. Ada emas yang dibuat sama dia, ya, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Siapa sangka pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, bakal disatroni maling. Puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta International Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok kan. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 legenda biliar dunia, Efren Batareyes dan Francisco Django Bustamante hadir dalam laga eksibisi Battle for Legacy di headquarter Biliar Jakarta Pusat. Kehadiran keduanya menyita perhatian pecinta biliar tanah air, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan olahraga biliar di Indonesia. Efren Reyes dan Francisco Bustamante kembali hadir menyapa para pecinta biliar di headquarter Biliar Jakarta Pusat.
Para pecinta biliar berkesempatan mencoba bermain dengan dua atlet biliar legendaris asal Filipina tersebut. Bahkan, musisi dan penyanyi Anji pun ikut menjajal kehebatan keduanya. Saya senang banget karena bisa di satu event sama dua legend yang udah sangat terkenal di industri biliar, itu Efren Reyes sama Django Bustamante. Dan buat saya opa-opa ini menginspirasi sekali karena mereka udah seumur gitu masih jago banget. Nanti akan terus ngundang atlet dari seluruh dunia untuk datang mengajar, eksibisi dan motivasi atlet semua di Indonesia untuk lebih bisa main lagi. Kedua legenda biliar asal Filipina tersebut senang melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga biliar sangat tinggi dan semakin banyak pemain muda yang terus berkembang di Indonesia. Well, we love Indonesia. Every time we come here, they have a lot of people. They come here to watch and for learning about pool in Indonesia. Yeah, pool player in Indonesian. Keep practicing, and you never know. Maybe someday you are Efren Bata Reyes or Francisco Bustamante. Just do it and happen. Kehadiran dua legenda dunia dalam laga eksibisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet muda, serta meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga biliar. Dari Jakarta, Indira Utomo, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kuburan itu pada bersih. Ya, insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.